Halo sobat, hari ini saya akan bahas apa saja tahap-tahapan atau cara memulai ternak setelah kita memutuskan untuk memulai usaha peternakan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Semoga berlanjut subscribe. Nah sobat, hari ini saya ingin membahas dan meneruskan video kita yang lalu tentang persiapan memulai ternak ayam kampung ini. Nah, ketika sobat semua sudah memutuskan untuk memulai, nah untuk memutuskan itu sobat semua harus menganalisis dulu. Analisisnya bagaimana cara untuk memutuskan kita itu memulai ternak atau tidak, ada di video yang kemarin. Ada linknya di pojok kiri sini, silahkan sobat semua klik. Nah, baru nanti kembali lagi ke sini. Nah, apa saja persiapannya? Yang pertama, kita sebagai contoh adalah yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini adalah indukan yang akan nanti saya proyeksikan sebagai panen pedaging. Tetapi saya mengawalinya agar lebih ringan adalah awalnya adalah dulu jual telur dan anak ayam. Jadi jual telur dan anak ayam dulu. Jadi mengawalinya saya seperti itu. Nah, sehingga apa? Yang saya harus persiapkan itu adalah kandang indukan, dan pakan serta mesin tetas. Gitu. Kalau kita proyeksikan jual anakan dan telur di awal, karena menurut saya itu lebih mudah saya lakukan. Tapi kalau sobat semua ingin mengawalinya dengan petelur dulu, maksudnya ayam ini dari indukan memang akan diproyeksikan menjadi pedaging, tetapi sobat semua di awal-awal jual telur saja dulu untuk mempelajari atau untuk memahami karakteristik peternakan itu. Misalnya, boleh-boleh saja. Dan apa yang harus kita persiapkan? Sobat semua kalau ingin melakukan usaha peternakan itu seperti yang saya lakukan, indukan sampai pedaging, walaupun mengawalinya tidak langsung ya, maka sobat semua harus mempersiapkan kandang indukan terlebih dahulu. Yang paling penting, kandang indukan yang biasa saya rekomendasikan adalah kandang indukan semi postal atau kandang koloni postal. Kalau sobat semua menggunakan tipe ayam yang jantan sama jantannya itu tidak bertarung seperti KUB, AKY, dan juga permut mungkin ya, itu boleh di kandang koloni. Misalnya 4 kali 3 meter itu untuk 20 indukan, 4 pejantan, boleh saja gitu. Tapi kalau sobat semua ingin ayam kampung asli gitu misalnya, nah dari mana kita memutuskan? Kita memutuskan dari pasar yang sobat semua tadi analisis. Jangan memulai ternak itu langsung kepada yang produktivitas ayamnya tinggi. Jangan. Kenapa? Karena produktivitas ayam tinggi, tapi kalau tidak didukung dengan pasar, maka sobat semua akan tambah rugi karena pakan akan habis. Nah, sebelum itu sobat semua harus perhatikan mana ayam yang harus menjadi prioritas. Apakah pasarnya lebih baik ayam kampung asli atau ayam kampung KUB atau ayam kampung AKY atau ayam kampung yang lainnya. Itu. Nah, kalau sobat semua sudah memutuskan untuk menggunakan ayam tipe dwiguna seperti KUB, AKY atau permut dan lain-lain, itu
sobat semua bisa menggunakan kandang koloni postal. Kalau sobat semua memutuskan untuk ayam kampung asli, maka sobat semua harus menggunakan kandang postal yang isinya satu pejantan dengan beberapa indukan. Tidak bisa pejantan dengan pejantan digabung, pasti akan tarung kalau ayam kampung asli. Nah, dulu saya ini memiliki kandang postal ayam kampung asli dulunya. Jadi bukan berarti saya sekarang ternak KUB kemudian kok kandangnya postal, karena dulu memang saya ternak ayam kampung asli. Karena apa? Permintaan yang kampung asli di sini lebih tinggi daripada KUB. Nah, sekarang saya beralih ke KUB. Itu ternyata memang permintaannya sedikit, kurang begitu berminat. Yang lebih tinggi itu ayam kampung asli. Sehingga saya nanti akan putuskan 2 kandang ayam kampung asli, 2 kandang ayam KUB gitu. Sehingga saya punya 2 varian untuk indukan. Nah, setelah kandang, sobat semua harus persiapkan indukan itu juga dengan matang. Sebelum sobat semua persiapkan indukan, sobat semua harus persiapkan pakan dan dianalisis pakan itu sampai masa produksi. Ingat, sampai masa produksi harus disiapkan dengan matang. Jadi misalnya sampai produksi, misalnya sobat semua ingin 20 ekor indukan, mendatangkan 20 ekor indukan. Nah, 20 ekor indukan ini pakannya 2,4 kilo per hari. Kalau sobat semua membeli ayam usia 5 bulan yang baru mau bertelur, nah ketika baru mau bertelur ini, sobat semua harus siapkan pakan dengan baik. Kalau tidak, sobat semua belum produksi, pakan habis, nanti sobat semua merasa, wah, kok pakan banyak sekali. Nah, sobat semua harus hitung dengan cermat pakan yang dibutuhkan sampai masa produksi. Misalnya 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, sobat semua sudah harus siap dana untuk pakan. Itu ketika sobat semua memulai atau mengawalinya dari telur. Tapi kalau berkembang, mengawalinya adalah penetasan seperti yang saya lakukan, nanti jual telur dan jual anakan, sobat semua harus mempersiapkan mesin tetas minimal 1 dulu. Untuk apa? Untuk selama 21 hari ke depan. Jadi minggu pertama itu dimasukkan ke dalam mesin tetas. Jadi sebulan sekali dijual DOC, yang sisanya itu dijual telur saja. Nah, itu lebih meringankan sobat semua. Karena apa? Segmen daripada ternak ayam kampung ini semakin meningkat, itu semakin besar margin keuntungannya. Akan besar margin keuntungannya DOC daripada petelur. Akan besar margin keuntungannya pedaging daripada DOC dan petelur. Kalau sobat semua dimulai dari indukan. Tapi kalau sobat semua beli, itu berbeda-beda ya. Kalau sobat semua DOC-nya beli kemudian pembesaran saja, yaitu akan kecil juga margin keuntungannya gitu. Tapi kalau sobat semua pelihara indukan seperti saya ini, semakin ditingkatkan segmennya, seperti dari indukan ke pedaging, itu marginnya lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih tinggi gitu. Nah, itu diperhatikan ya sobat semua. Jadi yang pertama adalah kandang, yang kedua adalah indukan yang dipilih, kemudian yang ketiga adalah persiapan pakan, kemudian adalah fasilitas-fasilitas dan alat-alat yang diperlukan dalam peternakan, seperti tempat minum, kemudian tempat pakan, tempat mengaduk pakan, tempat penyimpanan pakan, dan lain sebagainya. Itu sobat semua harus perhatikan, harus siapkan agar tidak kalau bahasa kami itu ketandapan. Atau ketandapan itu apa ya? Agar tidak kalau bahasa Sundanya iweh gitu, iweh pekiweh gitu kan, ribeh gitu kan, ribet. Nah, jadi kalau semuanya sudah siap, sobat semua akan nyaman dan tenang ketika memulai peternakan, sehingga langsung bisa pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, tinggal tercatat. Kan kemarin sudah saya bilang bahwa ketika sobat semua tidak ingin gagal, pencatatan itu juga penting. Nah, untuk mencatat dengan rapi itu sobat semua harus mempersiapkan ternak itu dengan rapi juga. Oke, mungkin itu dulu video saya kali ini, bagaimana cara memulai ternak ketika sobat semua sudah memutuskan untuk beternak. Nah, selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai jenis-jenis indukan dan segmen yang cocok untuk
peternakan ayam kampung. Apakah itu KUB, apakah itu ayam kampung asli, apakah itu AKY, apakah itu permut, atau ayam-ayam yang lain. Bahkan ayam hias mungkin begitu kan. Cocok atau tidak gitu kan. Nah, itu kita akan bahas dengan analisisnya dan juga nanti kriterianya apa. Ini mungkin itu sobat. Kita belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.